beredar sang bumi mengitari matahari. Merantaikan waktu tahun-tahun berlalu, Namun cintamu Hai Gen Z, kenalin nama aku Alin Aulia Khairunisa. Aku dari kelas 11-7. Nah, di sini aku akan membahas tentang FOMO bagi Gen Z dalam mengikuti tren. Nah, FOMO itu apa sih? Mari kalian ikutin aku untuk membahasnya. Sebelum itu, mari kita menaikin rusaku dulu. Tunggu ya, aku akan naik rusa, kalian jangan kemana-mana. Hai Gen Z, kalian pernah merasa takut ketinggalan informasi atau tren terbaru? Atau merasa harus memiliki barang atau mengikuti gaya tertentu agar tidak dianggap out there? Jika iya, maka kalian mungkin mengalami FOMO. Nah, atau fear of missing out. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana sih FOMO mempengaruhi Gen Z dalam mengikuti tren dan apa dampaknya bagi kita. Mari kalian simak. Nah, FOMO atau fear of missing out dalam perasaan takut ketinggalan informasi atau pengalaman yang dialami oleh orang lain. Di era digital ini, media sosial memainkan peran besar dalam mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Kita terus menerus terpapar dengan informasi tentang tren-tren terbaru, hiburan seru teman-teman, dan produk-produk baru yang wajib kita miliki. Namun, apakah kita pernah berhenti sejenak dan berpikir, apakah aku benar-benar membutuhkannya? Atau apakah ini benar-benar membuatku bahagia? Gak tahu. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus mengikuti tren tanpa mempertimbangkan kayak dampaknya terhadap uang, lingkungan, dan bahkan kesehatan. Contohnya ya, ini aku kasih contoh aja. Kita mungkin merasa harus membeli sepatu sneaker terbaru karena semua teman kita memilikinya. Atau kita merasa harus mengikuti diet atau gaya hidup tertentu karena influencer favorit kita melakukannya. Tapi apakah kita benar-benar bahagia dengan pilihan itu? Kurasa sih tidak ya, karena ya nggak semua tren itu harus kita ikuti. Karena ya kita itu harus melihat kondisi kita, dimana kita mampu atau enggak. Karena kalau kita terus-terusan mengikuti tren, istilahnya itu kayak memaksakan kita harus ini, kita harus itu, ya kita bakal kesulitan sendiri. Terus kesimpulannya, FOMO bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, FOMO bisa memotivasi kita untuk mencoba hal-hal baru, mengikuti perkembangan zaman. Namun di sisi lain, FOMO juga bisa membuat kita merasa tidak cukup. Diam kau. Dan terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak sehat. Kayak aku ini udah gila. Tapi aku tidak akan gila karena aku terus-terusan menyanyikan lagu Bahtera Cinta. Aku suka banget sama Bahtera Cinta karena nggak tahu. Aku suka banget sama Bahtera Cinta karena lagunya enak. Udah. Terus, jadi apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu lebih sadar akan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Kedua, kita perlu membatasi penggunaan media sosial dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita nih. Terus yang ketiga, kita perlu menerima diri kita apa adanya. Bener banget itu, karena ya kita harus menerima diri kita, baik itu diri kita jelek ataupun enggak,
ya kita harus menerima. Gak perlu membandingkan diri kita sama diri orang lain, karena ya manusia itu beda-beda, paham kan? Nah, jadi itu tadi ya sih, itu doang intinya. FOMO boleh, tapi jangan terlalu memaksakan, karena itu akan mempersulit diri kita sendiri gitu deh. Itu tadi pembahasan kita seputar tentang FOMO bagi Gen Z dalam mengikuti tren. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidup kita. Jadilah diri sendiri dan temukan kebahagiaan dalam hal-hal yang benar-benar penting bagi kamu. Karena kesehatan mental itu penting, membahagiakan diri itu penting. Dan juga kita Gen Z itu tidak boleh stres. Paham kan? Kalian kalau stres, ku rekomendasiin kalian buat dengerin musik Bahtera Cinta, karena itu bisa buat mood kita membaik. Sekian dulu video itu. Kok salah. Sekian dulu video ini. Gitu aja sih. Karena ya intinya itu, kita tidak boleh terlalu ikut-ikutan FOMO, karena kalau kita terlalu ikutan FOMO itu bisa membuat diri kita kesulitan sendiri. Jadi ya sewajarnya aja ya guys. Nah segitu dulu video tentang FOMO Gen Z. Nanti kita akan bahas video yang lainnya kalau ada tugas lain. Untuk sekarang saya akan mendengarkan Bahtera Cinta. Bahtera Cinta kalau enggak apa ya? Kalau enggak apa aja deh, yang penting simpatik musik asli. Sudah dulu ya guys. Bye bye. Terima kasih. Namun cintaku takkan pernah berubah, masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta, berlayar bahtera.